Cara penulisan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik, seperti contoh ini. Jakarta, 17 Juli 2020. Kemudian untuk lampiran dan hal ditulis lengkap, tidak disingkat. Tulisan angka dalam kolom lampiran ditulis dengan menggunakan huruf. Contoh, lampiran 2 lembar, perihal lamaran pekerjaan. Dan alamat surat, penulisannya tidak menggunakan kata kepada, langsung yang terhormat. Ya. Di atasnya tidak menggunakan kata kepada. Kenapa? Karena sudah jelas untuk atau yang terhormat manajer sukses yang dituju sudah jelas. Jadi tidak perlu menggunakan kata kepada. Kepada ditaruh di amplop surat atau di luar. Kemudian alamat surat tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin, bapak atau ibu, dia langsung sebutan jabatannya. Kalau tidak ada nama orangnya. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Kenapa? Jalan. Biasanya kalau disingkat menggunakan JL titik. Sudah 3 huruf. Sedangkan jalan hanya 5 huruf. Jadi lebih baik ditulis lengkap. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka biasanya digunakan adalah dengan hormat. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pihak instansi atau yang bacanya tidak tersinggung. Bagian isi berisi keterangan berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Dalam menuliskan surat keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil apabila kalimat sebelumnya menggunakan tanda titik 2 atau belum selesai. Namun, apabila kalimat sebelumnya sudah selesai, maka menggunakan huruf besar. Kemudian maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim melamar pekerjaan menulis surat. Dan di bagian isi juga menyatakan lampiran. Terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma. Dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Misalnya, diperhatikan, dilampirkan sebagai berikut, fotokopi ijazah. Nah, fotokopi KTP, pas foto. Tanda titik koma, perhatikan tanda titik koma. Penulisan seperti ini kurang benar. Fotokopi, penulisan yang benar adalah fotokopi. Ijazah, tulisan yang benar adalah ijazah. Tanda titik koma di sini harusnya menggunakan huruf kecil. Ya, huruf kecil. Nah, di dalam menulis surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan kemanusiaan pelamar kepada instansi yang dituju. Misalnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Ini
besar harapan saya untuk menjadi bagian dari perusahaan. Inilah yang menunjukkan nilai kemanusiaan. Kemudian salam penutup. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Dan di akhir kata atau salam penutup diberi tanda koma. Misalnya hormat saya. Tanda tangan dan nama terang biasanya berada di pojok kanan surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Nah, ini anak-anak tolong diperhatikan. Surat ini sudah benarkah surat ini? Mari kita analisis bersama-sama. Dari tanggal, penulisannya sudah benar. Kemudian dari alamat yang dituju, penulisannya tolong diperhatikan. Yang terhormat titik, ini harusnya ada spasi. Harus ada spasi HRD, 1 spasi. Kemudian dengan hormat sudah benar. Berdasarkan pengumuman lowongan pekerjaan, di perusahaan tempat Bapak Ibu pimpin, saya ingin mengajukan diri untuk melamar pekerjaan sesuai posisi yang dibutuhkan saat ini sebagai administrator. Alinea pembuka ini, pilihan kata yang digunakan sudah tepat, kata saya. Kemudian berdasarkan pengumuman. Berikut ini biodata singkat saya. Bila ini kalimatnya masih belum selesai, maka tulisannya ini menggunakan huruf kecil. Kecuali kompetensi keahlian, ini menggunakan huruf besar, karena ini adalah judul kompetensi keahlian. Dan saya memiliki kondisi sehat jasmani dan rohani. Juga memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan perlengkapan diri sebagai berikut. Ini titik 2. Perhatikan. Penulisannya sudah benarkah? Tentunya ini harusnya huruf kecil. Fotokopi tulisannya diperhatikan, pilihan ejaannya kurang tepat. Harusnya C-nya ini adalah K, pas foto V. Ya. Kemudian ijazah ini sudah benar. Ini juga salah, fotokopi. Nah, hingga dapat dikatakan bahwa surat ini berisi informasi dari mana pelamar mendapatkan info lowongan pekerjaan, yaitu dari pengumuman. Kemudian juga berisi identitas dan ada juga daftar pendukung. Kemudian bawahnya adalah harapan. Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan untuk diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Ini harapan dan ucapan terima kasih.